Pemirsa Zona Tani TVRI, jagung menjadi salah satu hasil bumi yang banyak ditemui di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Di desa ini, jagung menjadi salah satu sumber usaha bagi masyarakatnya. Hampir seluruh warga di Desa Pulau Sari ini memiliki ladang jagung, masing-masing sekitar 2 hektar. Dari hasil jagung inilah kebanyakan warga mampu mendapatkan penghasilan untuk keluarga mereka. Dari produksi jagung yang cukup banyak ini, telah lama menghasilkan limbah tongkol jagung yang terbuang percuma dan tidak pernah dimanfaatkan. Hampir setiap bagian dari jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk membuat pakan ternak hingga pupuk organik. Berawal dari kesusahannya masyarakat di sini untuk mencari pakan ternak di saat musim kemarau, akhirnya mereka berinovasi untuk membuat pakan ternak dari jagung. Jagung ini dirontokkan, kemudian dibuatlah pakan ternak dari tongkol jagung. Nah, bagaimana prosesnya? Tetap bersama kami di Zona Tani. Di tangan warga di Desa Pulau Sari yang tergabung dalam kelompok ini, tongkol jagung yang hanya menjadi limbah dan terbuang begitu saja kini menjadi sangat bermanfaat. Hasilnya, tongkol jagung yang tadinya terbuang dan hanya menjadi sampah di desa mereka, dengan sentuhan teknologi tepat guna, mampu menjadi sumber usaha baru sebagai pakan ternak sapi. Memiliki pengalaman kesulitan mendapatkan rumput segar pada musim kemarau panjang beberapa waktu lalu, dengan inovasi pembuatan pakan dari tongkol jagung untuk ternak sapi ini, akhirnya mampu menyelamatkan ternak sapi milik warga Desa Pulau Sari. Pemirsa Zona Tani TVRI, bagaimanakah kemampuan warga Desa Pulau Sari dalam membuat pakan sapi dari tongkol jagung? Pemirsa Zona Tani TVRI, tongkol-tongkol jagung yang sudah terpisah dengan jagung yang dipipil kemudian dihaluskan lagi dalam mesin pencacah tongkol jagung guna mendapatkan serbuk tongkol jagung yang akan diolah menjadi pakan sapi. Tongkol-tongkol jagung yang sudah menjadi serbuk ini kemudian siap untuk dilakukan pencampuran dengan berbagai bahan lainnya guna dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Bahan campuran tongkol jagung yang sudah dihaluskan ini merupakan bahan-bahan yang mudah didapat di pasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Balap ya? Iya. Oke, Pak ini lagi ngapain Pak sekarang? Oh ini mau bikin pakan ternak dengan cara fermentasi. Oke, nah tadi kan saya sudah bantu buat giling tuh. Ya. Nah habis itu diapain lagi nih setelah digiling? Kita manfaatkan limbah jagung supaya dimanfaatkan untuk ternak kita. Untuk pakannya? Iya, lantaran kan gini. Kita kan nanam banyak jagung. Alangkah sayangnya limbah itu nggak kita manfaatkan. Jadi keuntungan kita hasilnya kan
peternak kita sudah memakai ini, isinya bisa mengirit biaya lebih murah ini. Oke. Terus ini bahan-bahan campurannya lagi berarti? Iya. Ini apa aja Pak bahannya Pak? Itu ada urea, itu urea, Ini, mineral, itu bakteri, ini garam, sama molse atau tetes. Oke. Terus itu dicampur semuanya? Ya, kita campur dulu, kita ampar ini dulu, bekas tongkol jagung tadi yang kita giling tadi, ya, kita fermentasi dulu, terus nanti. Berapa lama ini? Sekitar berapa minggu? Kita seminggu udah siap pakai. Oke. Ya. Terus dicampur. Atau kita praktek aja langsung, gimana? Boleh Pak? Oh ya, kita praktek dulu ya. Oke. Ya, ayo kawan-kawan. Pemirsa Zona Tani TVRI, bahan tongkol jagung yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan bahan-bahan seperti pupuk urea dan tetes tebu, serta bahan lainnya, tadi tentunya memiliki takaran masing-masing guna mendapatkan hasil fermentasi pakan dari tongkol jagung yang baik sesuai dengan keperluan pakan sapi nantinya. Setelah dilakukan pencampuran bahan, maka disimpan minimal 1 minggu terlebih dahulu. Setelah 1 minggu hingga 10 hari, bahan tongkol jagung yang sudah difermentasi kemudian dibuka dan dihamparkan di tempat yang cukup luas untuk kembali dicampurkan dengan berbagai bahan campuran lainnya, antara lain seperti dedak dan bungkil sawit. Nah, tadi kan kita sudah selesai Pak, itu Ya. mencampur. Nah, kemudian ini apa lagi nih? Ya, ini yang campuran kemarin kita sudah fermentasi, ini langsung kita bikin pakan jadi. Oke, jadi Ya. kemarin yang sudah kita, tadi yang sudah kita Ya. campur, difermentasi lagi Iya, sekitar 1 minggu, kemudian jadi seperti ini. iya. Oke. Ini hasilnya yang kemarin. Aha. Ya, kita buka aja. Jadinya gimana? Nah, ini Wow. baunya kayak tape. Bisa di ini, kayak tape. Nah, ini kemarin kan agak keras apanya, janggalnya. Sekarang kan udah agak lembut lembek. ya? Iya. Jadi sapi ngunyah pun enak. Ayo, kita langsung praktek. Oke, siap. Ayo, tekan-tekan. Kita ini lagi. Dicampur lagi berarti Pak? Iya. Oh, lagi ya. Jadi bukan
Pemirsa Zona Tani TVRI, setelah dilakukan pencampuran dengan kombinasi bahan yang sudah ditentukan takarannya ini, maka siaplah sudah pakan tongkol jagung untuk diberikan kepada ternak sapi. Pemirsa Zona Tani TVRI, tongkol jagung yang telah diolah dengan campuran berbagai bahan lainnya ini kini sudah memiliki peningkatan gizi sebagai pakan sapi yang berkualitas baik untuk pembesaran sapi ternak milik warga di Desa Pulau Sari ini. Selain itu, adanya kesulitan pakan ternak sapi di saat musim kemarau pun bisa teratasi dengan baik. Jadi ini yang pakan kita yang tadi kita bikin ya? Iya, ini pakan kita yang bikin tadi. Pembuatan pakan latar belakang dari kita, Mbak. Kita kan banyak tanaman jagung, kan? Jagung sawit, karet. Cuma kita makan limbah jagung kan. Alangkah sayang kan kita nggak makan. Dulu waktu belum kita menemukan ini, dulu kan peternak kita kesulitan pakan. Ya alhamdulillah untuk saat ini ada kita kerjasama dengan BPTP sama dinas-dinas terkait. Jadi kita bisa fermentasi limbah jagung ini kita jadikan rumah ternak. Jadi dulu kekurangan pakan, sekarang kita bisa atasi dengan adanya penemuan ini, Mbak ya. Karena kalau lagi musim kering gitu udah nggak ada rumput. Iya gitu jelas, ya. makanya kita selaku ketua kelompok kita harus punya inovasi kan. Jadi apa yang ada di sekitar kita gali, kita manfaatkan untuk ternak kita. Sudah Jadi, berapa lama ini Pak mereka makan ini? kita berjalan udah hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Iya. Ya. Sekarang udah kayaknya lahap banget ya makannya ya. Ya sampai lihat sendiri tuh, itu sampai habis ini. Tinggal airnya aja nih. Ini tadi berapa nih? 1 kali makan Itu ya? tadi baru dikasih 2 kilo. Oh. 2 kilo, tapi sama airnya udah 3 kiloan. Oke. Jadi tetap harus dicampur air. Kenapa? Sebenarnya itu untuk biar lancar makan nelannya itu aja. Kayaknya ini mau minta lagi nih. Ya ini sebenarnya nggak usah pakai air, sebenarnya mau sih. Oh. Nah, nggak usah pakai air mau, cuma Tapi nanti keselak ya Pak? iya, iya. Ya untuk mudah-mudahan untuk sobat-sobat petani lain mudah-mudahan bisa meniru dengan ini adanya penemuan ini. Ini solusi Solusi banget ya, untuk apalagi ini. di daerah yang di sini, daerah kering juga yang rumput Nggih. susah Pak ya dicari Iya. kalau sudah Kalau musim seperti kemarau itu. memang kita susah rumput, makanya kita cari inovasi, kita manfaatkan limbah-limbah yang ada. Contohnya limbah jagung dari tongkolnya, dari ini. Ya kedepannya nanti kita ini dari pohon jagungnya, dari itu batang jagungnya kita olah di packing nanti untuk kedepannya. Jadi semakin Sementara kita pakai banyak ini ya. dulu. Dan ini stoknya juga berlimpah di sini ya Pak? Sebenarnya ini stoknya banyak, bisa disetok untuk antisipasi musim kemarau. Ada berapa banyak sapi di sini Pak? Kalau di daerah kita ini mungkin lebih 400-an. 400? Di data kami ya. Kita ada di pembukaan datanya kan ada. Coba sampean makan nih Oh, oke. sekali-kali. Wah, ya. Di sini. Nggak aja apa-apa, ya. nggak apa-apa. Maaf. Nah, bisa Pandangan dilihat kan? lahap ya. Bisa dilihat. Boleh. Ya mudah-mudahan kedepannya kami bisa bikin lebih banyak, mungkin kita pasang ke luar. Kemarin kan sempat kita kirim ke Dinas Rantau.
Jadi nggak cuma di sini ya, Bapak Ya. juga sudah mulai kirim keluar ya. Ya, maunya kita cuma kendalanya kita untuk pemerintah tuh kekurangan kita kan cuma kita secara manual. Iya betul ya. Harusnya Tadi kita punya membuat, ya untuk punya mixer enak. Iya. Jadi berapa yang 1 ton tuh berarti kita cepet. Kita kekurangan dari situ. Walaupun tetap melalui proses fermentasi yang lumayan Iya. lama ya, cuma Iya. kalau sudah dibantu dengan adanya mixer itu pasti akan Iya, lebih cepat. Ya, Pak, Kayak ya? tadi kan lambat ya. Iya. Kalau ada mixernya tinggal Dan nyetater harus- sudah jalan. Harus beberapa orang. Iya. gitu. Sebenarnya kalau ada alatnya itu cukup 2 orang aja. Kalau tadi kan banyak orang. Kita terbuang. Kayak petani kita sekarang kalau sudah terpenuhi ini, kita bisa mengirit biaya kan dari bensin, dari waktu. Ya pengen kayak petani di Australia. Cuma ya jadi Semoga kan semakin maju ya. iya, amin. Jadi kalau di Australia itu kan cukup 2 orang aja bisa menghidupi sapi banyak. Cuma nanti kita cobalah. Sapi-sapi yang telah diberikan pangkal tokong jagung ini telah memberikan manfaat baik kepada para warga desa Pulau Sari ini. Dalam setahun terakhir, warga telah melakukan penghitungan untuk sapi yang diberikan pakan berbahan tongkol jagung, nafsu makannya lebih baik dan peningkatan pengemukan sapi juga terlihat signifikan sehingga memberikan keuntungan besar bagi warga Pulau Sari. Sehingga dari ketergantungan pakan sapi dengan rumput, kini mulai beralih kepada pakan sapi dari tongkol jagung ini. Dirasakan sangat menguntungkan secara lingkungan karena menjadikan limbah tongkol jagung yang biasanya hanya menjadi sampah, kini bisa dimanfaatkan. Dari sisi ekonomi, warga pun terbantu karena sapi yang diberikan pakan dari tongkol jagung menjadi lebih gemuk dan bernilai ekonomis tinggi bila dijual. Pemirsa Zona Tani tidak hanya sampai di sini. Sapi-sapi yang diberikan pakan tongkol jagung ini juga memiliki manfaat lainnya, yakni urin sapi yang dipelihara oleh warga di desa Pulau Sari ini juga dimanfaatkan untuk pupuk biourin. Urin sapi di kandang sapi milik warga ditampung dan dikumpulkan untuk diolah menjadi pupuk cair biourin. Ini bahan-bahan ini buat apa, Pak? Ya, bahan-bahan ini kita lanjutkan. Kemarin itu kita kan bikin konsentrat buat pakan sapi. Jadi urinnya itu kita manfaatkan buat tanaman jagung ataupun tanaman sayuran lainnya. Jadi biourin itu kita campur dengan bahan-bahan yang organik, yang alami. Jadi bahannya hari ini kita menggunakan ada yang pandan, serai wangi, ada jahe, ada temu lawak, ada temu ireng, ada lengkuas, ada jahe putih, sama daun mimba, daun sirisak. Kalau ini sambiroto, sama ini pakai putra wali. Jadi bahan yang kita gunakan semuanya dari alam semua, yang sifatnya itu bisa ramah lingkungan. Jadi sementara ini kan kita menggunakan pupuk terlalu berlebihan, kita gunakan pupuk organik cair yang berasal dari urin sapi. Jadi dijadikan pupuk ya? Ya, kita jadikan pupuk. Jadi hari ini kita membuat 200 liter bahannya udah kita siapkan, langsung kita bikin ini. Kita blender. Semua dari pohon-pohon.
Pupuk biourin dari urin sapi ini dimanfaatkan para petani di Desa Pulau Sari guna menyuburkan tanaman jagung kembali sehingga mampu menghemat pengeluaran pupuk dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Ini kita tutup Pak ya. Nanti kita 1 minggu bisa kita gunakan. Lebih lama lebih bagus. Gitu. Kesadaran akan memanfaatkan bahan-bahan alami yang berasal dari limbah terbuang ini menjadi keunggulan Desa Pulau Sari. Pemirsa Zona Tani TVRI dengan kemampuan mengolah bahan-bahan alami dengan bahan utama urin sapi yang ternak sapinya diberikan pakan dari tongkol jagung ini menjadi keuntungan tersendiri bagi warga di Desa Pulau Sari. Simbiosis mutualisme lingkungan di Desa Pulau Sari ini dapat menjadi bagian pembelajaran teknologi tepat guna bagi petani maupun peternak lainnya agar selalu memperhatikan bahan-bahan di lingkungan desa sekitar untuk bisa dimanfaatkan guna peningkatan perbaikan lingkungan desa juga kesejahteraan bagi warga petani. Jagung diolah menjadi pakan untuk sapi, kemudian urin sapi diolah menjadi pupuk untuk jagung. Menarik ya, semua menjadi bermanfaat. Seperti yang saya semprotkan ini adalah yang tadi sudah kita olah, yaitu urin sapi dicampur dengan berbagai macam rempah, kemudian menjadi biourin. Baik pemirsa, kita akan bertemu lagi di Zona Tani berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.